Awal 2026 Milan take over. Awal 2026 bisa langsung mengubah peta kekuasaan Serie A. AC Milan datang ke Sardinia bukan sekedar untuk 3 poin, tapi untuk merebut puncak klasemen dari Inter Milan. Rossoneri bertandang ke markas Cagliari pada lanjutan Serie A dengan momentum yang sulit diabaikan. Tak terkalahkan sejak Agustus, Milan berpeluang mencatat kemenangan keempat dari 5 laga terakhir dan membuka tahun baru sebagai pemimpin liga. Meski gagal di Supercoppa Italiana, Milan menutup 2025 dengan pesan tegas. 3 gol dalam 10 menit ke gawang Hellas Verona, dibuka Christian Pulisic, ditutup 2 gol Christopher Nkunku, menjadi bukti efektivitas dan ketenangan tim asuhan Massimiliano Allegri. Persaingan gelar begitu ketat, hanya terpaut 4 poin antara 5 besar, namun Milan punya satu keunggulan krusial, fokus penuh ke liga. Tanpa distraksi piala, konsistensi menjadi senjata utama. 15 laga tanpa kekalahan, rotasi minimal, dan kepemimpinan figur berpengalaman seperti Luka Modric, Pulisic, serta Mike Maignan menjadikan Milan tim paling stabil di antara elit Eropa musim ini. Laga ini juga syarat emosi bagi Allegri, kembali ke Cagliari, klub yang pernah membesarkan namanya sebelum era San Siro dimulai. Statistik berpihak pada Milan, namun Sardinia pernah memberi luka. Kini dengan Leao belum sepenuhnya bugar dan duet Pulisic Nkunku di depan, Rossoneri punya kesempatan emas untuk membuktikan Scudetto bukan lagi sekedar wacana, tapi target nyata di awal 2026. Performa gila Saelemaekers, ungkap satu resiko fatal AC Milan. Alexis Saelemaekers bukan sekedar kembali ke AC Milan. Musim ini dia berubah jadi salah satu wingback paling konsisten di Italia. Tenang, disiplin, dan selalu tepat dalam momen krusial. Namun di balik performa luar biasa itu, Milan menyimpan resiko besar. Ketika Saelemaekers tidak ada di lapangan, sisi kanan Rossoneri langsung kehilangan keseimbangan. Sejak kembali dari Roma, Saelemaekers tampil seperti pemain baru, intensitasnya meningkat, keputusan di sepertiga akhir lebih matang, dan kontribusinya di fase bertahan nyaris tanpa celah. Tidak banyak wingback Serie A musim ini yang bisa menandingi konsistensinya. Milan memang beruntung Saelemaekers tersedia di sebagian besar laga, tapi setiap kali dia absen, satu masalah lama kembali muncul, kedalaman skuad di sisi kanan. Zakaria Tekame sempat jadi solusi darurat. Milan bisa bertahan, tapi jelas belum ideal. Level pengalaman dan kestabilannya belum sepenuhnya menjawab tuntutan kompetisi papan atas. Karena itu, Milan mulai melirik solusi yang lebih aman. Nama Adam Marusic kembali mencuat. Bek kanan berpengalaman ini sudah lama masuk radar, terutama Bagli Iglitare yang mengenalnya dengan sangat baik ketika di Lazio. Marusic menawarkan satu hal yang belum dimiliki Milan di belakang Saelemaekers. Pengalaman dan kepastian, bukan untuk menggeser sang pemain utama, tapi untuk memastikan Milan tidak goyah ketika rotasi dibutuhkan. Saelemaekers adalah aset besar Milan musim ini, tapi tanpa pelapis yang meyakinkan, performa luar biasa itu bisa berubah menjadi titik rapuh. Dan di level tertinggi, satu celah kecil saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Masa depan Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek bukan pemain biasa di AC Milan.
Kasusnya justru menjadi salah satu teka-teki paling menarik jelang bursa transfer Januari. Di tengah rumor yang berputar tanpa kepastian, satu hal jelas, masa depan Loftus-Cheek bisa mengubah arah strategi Milan musim ini. Bukan karena performanya buruk, tapi justru karena nilainya yang unik. Menjelang Mercato Januari, masa depan Loftus-Cheek dipenuhi tanda tanya. Banyak kemungkinan, sedikit kepastian. Situasi ini membuat pergerakan Milan berpotensi jauh lebih menarik dari yang terlihat di permukaan. Di sepak bola Eropa, sangat sedikit pemain dengan profil seperti Loftus-Cheek. Fleksibel, fisikal, dan mampu mengisi beberapa peran. Itulah alasan mengapa melepasnya bukan keputusan sederhana, terlebih bagi Massimiliano Allegri. Menurut calciomercato.com, Allegri langsung menyukai Loftus-Cheek sejak awal. Kepercayaan itu tercermin dari menit bermainnya musim ini. Sang pelatih melihat kualitas, kecerdasan taktis, dan fleksibilitas yang jarang dimiliki satu pemain. Namun statusnya bukan tak tersentuh. Manajemen Milan memandang Loftus-Cheek sebagai aset yang bisa dikorbankan. Dengan kontrak yang berakhir pada musim panas 2027, nilai jualnya berpotensi terus menurun jika keputusan ditunda. Jika Loftus-Cheek dilepas, Milan kemungkinan mengalihkan fokus ke satu tambahan bek. Pada titik ini, masa depannya bergantung pada pilihan strategis Allegri, mempertahankan Swiss Army Knife di lini tengah atau memperkuat fondasi pertahanan demi keseimbangan skuad. Tahun penuh drama AC Milan. Januari bukan soal bintang baru di Milan. Ini tentang siapa yang masih berdiri ketika jadwal mulai menghantam tanpa ampun. 6 pertandingan dalam 23 hari bukan sekadar padat. Ini adalah ujian pertama Massimiliano Allegri tentang siapa yang benar-benar siap menjadi bagian dari proyek Milan. AC Milan memasuki fase paling melelahkan musim ini. Cedera, performa naik turun, dan skuad yang relatif tipis membuat rotasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Allegri sudah tahu resikonya, mengandalkan nama yang sama setiap laga hanya akan mempercepat kelelahan. Kembalinya Rafael tidak akan dipaksakan. Situasi ini membuka ruang bagi Christopher Nkunku dan Niklas Füllkrug untuk membuktikan diri. Namun fokus utama bukan lini depan. Masalah terbesar ada di tengah. Luka Modric akan dikelola dengan sangat hati-hati sesuai usia dan intensitas jadwal. Disinilah peluang nyata muncul. Ardon Jashari dan Samuel Ricci berpotensi menjadi penerima manfaat utama. Mereka bukan sekedar pelapis, tapi bagian dari rencana bertahan hidup Milan di bulan ini. Ruben Loftus-Cheek dan Youssouf Fofana akan bergantian secara konstan. Allegri sudah menegaskan satu hal, semua pemain akan penting. Januari akan membuktikan siapa yang siap memikul beban Milan dan siapa yang hanya sekedar ada dalam daftar skuad.